Oke, kembali lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini gue akan menuhin request kalian untuk compare antara iPhone dari PS Store, iPhone dari Renan Store, iPhone dari B Store, dan juga iPhone dari AH Gadget. Di sini gue ada 4 device yang duanya sama, terus dua lagi berbeda ya. Gue sorry banget karena yang pertama unitnya agak susah, tapi di sini gue akan coba kasih tahu secara samanya, secara unit yang sama. Jadi gue akan compare di iPhone 7 32GB. Jadi ini untuk iPhone Renannya gue punya 7 32GB. Ini iPhone B Store gue beli yang 7 32. Yang AH Gadget ini 7128, tapi nanti gue akan cantumin link yang 32-nya tuh harganya berapa. Dan untuk iPhone yang dari PS Store-nya gue pakai iPhone 6s yang 128GB. Jadi sorry banget kalau misalnya device-nya nggak sama, tapi gue akan kasih tahu secara perbandingan apa aja yang kita dapat di toko tersebut ya. Dan acuannya adalah iPhone 7 32GB. Nanti gue akan compare semua harga yang 732 itu harganya berapa di setiap toko ini, dan yang akan kalian dapat itu apa aja dari setiap tokonya. Gue akan langsung bahas semuanya di sini. Jadi pertama kita akan lihat dulu dari tampilan luar boxnya ya. Nah ini kan iPhone 6s dan iPhone 7 128 dia beda sendiri ya, tapi kurang lebih sama nanti kalau kalian beli di toko tersebut. Untuk device-device-nya kurang lebih untuk boxnya itu akan sama ya. Jadi yang pertama di sini ada PS Store iPhone 6s. Ini untuk dusnya ya dia tampilannya sama kayak dus-dus iPhone pada umumnya. Itu ada logo iPhone yang menandakan iPhone yang akan kalian beli. Di sini 6s dengan logo cupang, ciri khasnya. iPhone 6s logo Apple, iPhone 6s logo Apple sama. Dan di bagian belakangnya ini dia polos ya. Jadi untuk iPhone di PS Store, selama gue beli iPhone di PS Store tuh pasti dapat dusnya yang polos kayak gini karena ini bukan dus originalnya. Oke, jadi untuk PS Store itu gue bisa bilang bukan dus originalnya. Kemudian di sini ada iPhone 7 32GB dari Renan Store. Ini untuk boxnya sama ya, ada logo iPhone yang akan kita beli di sini, logonya iPhone 7. Tulisan iPhone, logo Apple, dan di sini di bagian belakangnya itu ada keterangan ya. Jadi dia nggak polos untuk bagian belakangnya di box iPhone yang Renan Store ini. Ada varian dari iPhone yang akan kita beli di sini 32GB. Lalu di bagian bawahnya itu ada keterangan email, serial number, terus ada model numbernya juga. Tapi gua nggak tahu ya ini bagian belakangnya tuh dia orinya atau bukan. Tapi kemungkinan besar sih bukan orinya ya. Kayak misalnya box KW gitu terus dia print cetak sendiri baru ditempelin di sini. Kayaknya sih seperti itu menurut gue ya, karena di sini dari warnanya, dari stikernya pun agak berbeda ya, warna fontnya, terus ketebalan fontnya. Jadi untuk dus iPhone 7 Renan Store ini sebenarnya menurut gue pribadi ya itu bukan dus originalnya. Jadi dia punya dus kosong terus dicetak label gitu sih. Kalau nggak salah gitu sih, opini gue seperti itu. Karena ya ini beda banget sama yang orinya untuk tempelannya nih. Oke, lanjut kita ke box dari iPhone B Store atau BS Store. Orang sih nyebutnya B Store ya. Untuk bagian depannya dia ini iPhone 7 sama-sama gold loh. Tapi untuk depannya dia gold sih. Cuman cetakannya tuh lebih pudar gitu gak sih, kayak di print gitu. Kayak printer Epson biasa gitu. Tapi ini gold ya, kalau di kamera mungkin kelihatan agak rose gold, tapi ini benar-benar gold. Tuh iPhone-nya warna gold untuk tulisannya. Ya goldnya dia beda aja gitu sama yang di Renan Store ini. Lebih real yang ini sih menurut gua untuk bagian depannya. Untuk bagian belakangnya atasnya dia polos untuk variannya, tapi di bagian bawahnya itu ada keterangan biasa model number terus ada emailnya. Dan ini kalau ini jelas banget kelihatan tempelan ya. Jadi sebenarnya ini boxnya polos juga terus ditempelin stiker, email, dan segala macamnya sama aja sih sebenarnya. Lalu yang terakhir ada iPhone dari AH Gadget. Ini untuk boxnya. Depannya hitam ya karena iPhone-nya warna hitam. Dan bagian belakangnya polos. Benar-benar polos tanpa embel-embel stiker juga sama kayak yang dari PS Store tadi. Jadi banyak orang bilang iPhone AH Gadget itu ambil barangnya itu dari PS Store ya. Jadi sama persis, banyak orang bilang begitu dan gue juga beropini gitu sih. Kayaknya dia ngambil barang dari PS Store terus dijual lagi. Biasanya harganya agak sedikit lebih mahal, beberapa ratus ribu gitu ya, buat ngambil keuntungan mereka kali. Jadi untuk boxnya ini sama persis kayak yang di PS Store ya, nggak ada bedanya. Kemudian kita langsung buka aja untuk setiap boxnya. Oh, ini yang Renan agak pert gitu ya, agak susah ya.
Wish, kayak banyak itu isinya. Dan ini dia untuk dalamnya. Ini unitnya dari PS Store, iPhone 6s. Ini dari Renan, iPhone 7. Taruh sini dulu. Ini dari B Store, iPhone 7. Dan dari AH Gadget, iPhone 7 juga. Kita lihat dulu dalamnya. Untuk PS Store dia tempat tempat si HP-nya ada, buku manualnya juga ada, tapi ya seadanya. SIM ejectornya juga KW, ini KW semua. Terus di sini untuk dalamnya ini iPhone 7 dari Renan sama juga. Ini dari B Store sama ini dari AH Gadget. Taruh sini, taruh sini, taruh sini, taruh sini. Jadi untuk di sini di sini ada nota pembeliannya ya. Untuk yang PS Store gue lupa, nggak tahu kemana, hilang. Tapi biasanya di PS Store tuh ada semacam kartu garansi beserta buku panduan gitu, simple. Ini dari Renan, dia ada SOP-nya, Standard Operational Procedure, dan gue ada pembeliannya ini. Jadi ini gue pembelian udah lama ya, tapi nanti gue akan update untuk harga yang terbarunya 732. Lalu di sini ada ketentuan garansi dari Renan Store-nya. Kemudian dari B Store dia gue karena beli dari Tokopedia, jadi invoice-nya seperti ini. Dia bikin dari B Store. Ini gue beli dengan harga 1960. Dan ini untuk aksesorisnya. Dan dari yang terakhir ini ada AH Gadget. Kayak gini untuk bondnya, untuk nota pembeliannya iPhone 7 128GB. Kemudian untuk aksesorisnya, di sini gue sih bisa bilang kayaknya KW semua ya, gue bisa bilang gitu. Kenapa? Karena dia agak rugi juga sih kalau misalnya kita beli iPhone terus dikasih aksesoris yang ori. Dan emang untuk kualitasnya ini KW semua ya, kelihatan banget. Ini untuk PS Store kayak gini, chargernya kabelnya lagi gue pakai. Ini untuk Renan, dia tipenya kayak gini, kaki 2 langsung colok. Kabelnya juga lagi gue pakai sama. Ini untuk yang B Store, kabelnya gini nih, belum gue pakai. Tapi dari kualitasnya dia beda banget sih. Kabelnya agak kopong gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau cek kabel ori atau enggak, pertama ada teksturnya, dia lembut atau enggak. Kedua, dia di kabelnya ini full atau enggak. Kalau misalnya kopong udah kelihatan banget sih bukan originalnya. Salah satunya gitu ya. Ini untuk earphone-nya, dan ini untuk kepala chargernya. Rata-rata dikasih kepala chargernya itu yang kaki 3 gini ya. Terus ini untuk yang AH Gadget, dari sini juga udah kelihatan banget. Untuk earphone-nya ada segel gitu. Ini untuk kabelnya juga KW. Ini untuk kepala chargernya. Oh iya, sebelumnya gue pernah beli iPhone di Renan Store dan banyak orang bilang juga katanya kalau aksesorisnya tuh original ya. Gue bisa bilang kalau untuk unit yang gue beli ini kayaknya bukan originalnya. Yang pertama itu, kenapa begitu? Karena gue sempat lihat di websitenya, dia itu ada pilihan juga kalau nggak salah di iPhone tertentu untuk beli iPhone-nya. Untuk yang aksesorisnya original kita nambah beberapa ratus ribu ya untuk dapetin iPhone dengan aksesoris original itu. Berarti yang nggak nambah itu udah pasti aksesorisnya bukan originalnya, dan termasuk yang gue beli ini. Oke, gue rasa untuk aksesoris itu aja ya bahasannya. Biar durasinya nggak terlalu lama, gue langsung beralih aja ke unitnya. Oke, jadi ini keempat unit dari toko tadi. Ini ada iPhone 6s, ini dari PS Store. Untuk dari PS Store biasanya dia ada segelnya, tapi ini udah gue copot. Segelnya tuh berupa kertasnya kayak gini nih, mirip banget ya, kayak gini, kertas kayak gini, segel kertas ya, kayak yang dari Renans juga. Segel kertas seperti ini itu biasanya di PS Store ada. Ini iPhone 6s ya, yang 128GB, gue beli dari PS Store. Oh ya, untuk harga dari keempat toko ini kita ambil patokan iPhone 7 aja yang 32GB. Per tanggal hari ini, yaitu tanggal 18 Desember 2021, itu gue buat video ini. Untuk iPhone 7 di PS Store yang 32GB itu di harga 1.999.000. Jadi kita anggap aja untuk yang iPhone 7 32 dari PS Store ini di harga 2 juta rupiah. Terus untuk yang dari Renan Store itu gue cukup terkejut ya untuk harga saat ini. Jadi di Renan Store untuk iPhone 7 32GB itu gue cek harganya itu sekarang 2.850.000 ya. Untuk ini yang dari Renan. Terus untuk yang dari B Store atau BS Store itu iPhone 7 32-nya gue dapetin di harga 1.960.000 ya, masih sama pas pada saat gue beli.
Dan yang terakhir dari AH Gadget itu yang 32 GB iPhone 7, gua lihat itu harganya sekarang 2.250.000. Jadi harganya akan gua taruh di sini, kalian bisa lihat sendiri perbandingannya. Kalau untuk harga yang paling murah kita bisa lihat sendiri di sini. Untuk yang iPhone dari B Store dia paling murah 1.960.000, 1.960.000. Beda 40.000 lah dari PS Store. Tapi untuk kualitas nanti gua akan lihat dulu dalamnya seperti apa, gua kasih tahu ke kalian seperti apa. Dan ini unitnya gue beli secara online semua ya, gue nggak tahu store offline-nya seperti apa. Karena ya biar simpel aja gue ratain gue belinya secara online. Dan nanti untuk cara pembeliannya, untuk link pembeliannya gue akan cantumin juga di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa cek, dan kalau misalnya mau check out untuk belanja iPhone ini di toko-toko tersebut, kalian bisa langsung klik aja linknya di deskripsi. Untuk iPhone dari PS Store gue bisa bilang ini iPhone-nya yang pertama udah pasti original. Jadi kalau misalnya di kolom komentar gue masih ada yang nanyain iPhone-nya original atau enggak. Jadi untuk iPhone-nya ini original ya, gue udah cek. Salah satu cek iPhone original ya, gue sebenarnya nggak perlu kasih tahu juga. Udah pasti ada iCloud-nya, kalian bisa login, ada App Store-nya, kalian bisa buka untuk download aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan. Dan tinggal cek aja email dan juga serial number yang ada di iPhone tersebut, oke? Untuk iPhone dari PS Store ini, contohnya iPhone 6s, gue bisa bilang aman, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan sampai sekarang gue pakai itu aman. Terus untuk jaringan selulernya juga udah gue cobain, wifi-nya udah gue cobain, layarnya juga masih bening ya. Gue bisa bilang ini layarnya ya kayaknya sih original ya, karena sekarang udah mirip-mirip banget iPhone dengan layar ori sama yang 90% atau 99% original itu udah mirip banget. Jadi gue agak susah juga bedain. Tapi secara yang gue sentuh sih ini masih enak banget dan gak ada masalah sama sekali untuk layar dari iPhone 6s PS Store ini. Kemudian untuk fungsionalitasnya semuanya masih aman juga. Gue udah pernah pakai juga beberapa hari iPhone ini semuanya udah gue cobain juga untuk daily gue. Dan gak ada masalah sih, gak ada kendala sama sekali. Battery health-nya juga di sini gue dari pertama kali beli itu masih sama, ada di 100% dan udah pernah diganti ini baterainya, bukan sama gue, mungkin sama pengguna sebelumnya atau dari tokonya juga langsung diganti sama mereka. Untuk konsumsi baterainya masih aman juga, nggak ada masalah sama sekali. Jadi gue bisa bilang untuk iPhone dari PS Store ini overall aman lah ya, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk emailnya emang nggak terdaftar, tapi untuk sampai saat ini sih nggak keblokir, jadi alhamdulillah banget. Kalau misalnya emailnya terblokir juga dia punya garansi email seumur hidup ya, katanya segitu. Jadi kalau misalnya device kalian emailnya keblokir, ada dua opsi, dia akan perbaiki atau diganti unit yang baru. Maksudnya unit second tapi bukan yang ini gitu. Kalau di PS Store kayak gitu setahu gue ya, pernah gue beli secara offline dan ada juga yang emailnya keblokir, dia langsung diganti untuk unit yang baru kayak gini. Untuk unit yang lain ya maksudnya. Oke, langsung kita beralih ke Renan-nya. Untuk Renan Store, ini unitnya iPhone 7. Untuk kualitas layarnya gue nggak tahu ya. Gue bisa bilang untuk layarnya ini lebih bagus yang ini sih, menurut gue lebih bagus yang PS Store. Tapi gue nggak tahu untuk unit yang lain seperti apa. Dari Renan ini, dari layarnya gue bisa bilang sentuhannya masih enakan yang PS Store. Mungkin ini kualitas layarnya di bawah yang ini ya, mungkin ya. Tapi untuk unit-unit yang lain gue juga nggak tahu. Untuk performa dan segala macamnya ini masih aman juga. Battery health-nya juga masih sama pada saat gue beli. Ini ada di angka 86% dan gak ada masalah sama sekali. Ini gue beli di bulan 3 2021, jadi udah kisaran lama banget. Untuk emailnya tidak terdaftar, tapi untuk jaringan selulernya masih bisa gue gunain sampai saat ini. Jadi overall ini masih aman sama sekali, gak ada kendala. Untuk fungsionalitas Touch ID, kamera, segala macamnya ini masih aman juga. Gak ada masalah sama sekali, bisa kita gunakan seperti iPhone pada umumnya. Jadi masih mantap. Kemudian untuk iPhone dari B Store, iPhone 7 juga, ini segelnya cukup panjang ya, segel tulisan B Store. Ini masih cukup bagus juga, walaupun jarang gue pakai, nggak ada masalah sih sampai sekarang. Untuk emailnya juga aman. Terus untuk layarnya ini gue bisa bilang masih lebih bagus ya ketimbang yang dari Renan Store ini. Walaupun seperti yang gue bilang tadi, setiap unit itu pasti berbeda-beda dapetinnya kayak gimana. Kebetulan yang gue dapetin seperti ini, jadi gue bikinin video sesuai acuan yang gue dapetin ini, sesuai unit yang gue dapetin aja, oke? iCloud-nya masih aman, gak ada masalah sama sekali. Battery health-nya di sini gue ada di angka 90%. Ya masih sama lah ya, sama seperti pada saat gue beli. Gak ada masalah. Mikrofon, speaker di sini gue tes juga masih lancar, gak ada kendala sama sekali sih.
aman. Jaringan selulernya juga masih bisa gue pakai. Sorry banget gue nggak bisa cobain SIM karena SIM gue terbatas, jadi nggak bisa gue taruhin SIM semuanya 4-4-nya. Tapi gue udah cobain. Semoga aja kalian percaya untuk SIM cardnya ini masih aman semua, jaringan selulernya masih aman. Dan yang terakhir di sini ada iPhone dari AH Gadget ya. Ini untuk unitnya gue pakai iPhone 7 yang 128 GB. Ya bisa dibilang untuk bodinya ini cukup kotor, bekas casing gitu. Dan seperti yang gue bilang tadi, banyak orang bilang iPhone dari AH Gadget itu unitnya diambil dari PS Store terus dijual lagi sama mereka. Gue nggak tahu bener atau enggak, tapi kemungkinan besar sih bener. Untuk fungsionalitas dan segala macamnya sih masih aman ya untuk yang dari AH Gadget ini. Dan Touch ID-nya gue cobain juga masih aman. Ini gue pernah daftarin Touch ID gue, nggak ada masalah sama sekali. Kamera dan segala macamnya juga gue rasa aman. Untuk layarnya juga di sini masih cukup bagus, walaupun di sini ada titik putih. Jadi untuk unit yang gue beli ini dari AH Gadget, dia ada minus titik putih gitu ya, kelihatan di sini di bagian sini nih. Gua nggak tahu untuk unit yang lain seperti apa. Jadi gua bikin review kemarin, bikin unboxing kemarin secara real aja yang gue dapetin seperti apa, dan ya seperti ini yang gue dapetin. Udah gue sempat masukin iCloud juga, gue coba pakai beberapa hari, gue install aplikasi harian yang gue gunakan, dan dia lancar, flawless banget, nggak ada masalah sama sekali, walaupun masih pakai chip A10 Fusion ya. Untuk layar sih secara overall masih bagus ya, walaupun di luar titik putih ini dia masih responsif. Gue bisa bilang ini sama persis lah kayak yang di PS Store tuh, layarnya masih cukup cakep lah ya. Untuk speaker dan segala macamnya juga masih aman. IMEI-nya tidak terdaftar, dan untuk fungsionalitas jaringan selulernya juga masih aman, nggak ada masalah. Battery health ada di angka 100%. Jadi ini HP-nya gue bisa bilang aman. Kita ambil kesimpulan secara keseluruhan untuk iPhone ini, walaupun beda tipe ya dan beda varian, sorry banget, tapi gue bisa bilang secara overall unit yang gue dapetin ini cukup bagus. Tapi ada beberapa minus dari setiap device di toko-toko tertentu, termasuk yang gue bilang tadi di 4 toko ini. Jadi untuk iPhone, PS Store, dan AH Gadget itu bisa dibilang sama lah ya untuk aksesoris, untuk unit yang didapat, dan harga-harganya itu emang mirip-mirip, walaupun di AH Gadget lebih mahal. Untuk Renan Store bisa dibilang dia iPhone-nya paling mahal, tapi banyak kabar yang beredar untuk after sales-nya dia cukup bagus. Jadi kalau misalnya ada kendala apa-apa, dia cukup sigap, cukup responsif dalam menanggapi keluhan pelanggan-pelanggannya, yang gue tahu seperti itu. Kalau untuk B-Store gue belum coba karena belum pernah berkendala dengan unit yang pernah gue pakai. AH Gadget juga belum pernah, tapi dia juga ada ada admin juga untuk menanggapi komplain-komplain dari unit yang kita beli. Untuk PS Store kita bisa langsung datang aja ke tokonya. Gue belum pernah juga sih chat secara personal untuk iPhone yang pernah gue beli dan ada kendala. Gue pernah ada kendala tapi gue langsung datengin aja ke tokonya, dan itu diganti sama unit yang lain. Jadi itu dia menurut gue dari keempat toko ini, gue bisa bilang semuanya bagus, semuanya worth it. Tapi kalau misalnya disuruh milih ya dari keempat ini, untuk store offline ya, untuk store offline gue bisa bilang kalian untuk datang langsungnya dan cari unit yang terbaiknya, kayaknya PS Store lebih enak sih, karena gue sering kesana juga dan gue bisa milih secara langsung iPhone yang mau gue beli ketimbang gue harus beli online. Tapi kalau secara online-nya Renan sama B-Store tuh cukup bagus lah ya untuk dapetin unit yang kalian inginkan. Jadi secara offline gue bisa pilih untuk PS Store. Secara order online mungkin Renan nomor 1, B-Store nomor 2 lah ya untuk urutannya. Karena Renan emang dia punya website sendiri, dia fast respon juga untuk adminnya, dan untuk unit-unitnya dia QC-nya cukup bagus sih, yang gue tahu seperti itu. Terus untuk AH Gadget offline maupun online ya bisa dibilang sama persis lah ya. Gue pernah datang offline juga ke tokonya AH Gadget. Untuk unitnya juga sama yang beli online, kurang lebih sama lah ya, nggak ada bedanya. Dan yang cukup disesali kayaknya sih dia ambil unitnya dari PS Store, jadi harganya dinaikin dikit. Kayaknya seperti itu ya. Kalau misalnya nggak bener, tolong komen aja di kolom komentar. Yang gue tahu seperti itu sih. Jadi untuk worth it, semuanya sih worth it, nggak ada masalah. Kalian bisa beli semua iPhone-nya ini original, tapi untuk pandangan gue, pemilihan gue tadi offline-nya di PS Store, online-nya di Renan, baru di B-Store sih. Oke, gue rasa gitu aja video dari gue. Ya, semoga perbandingan ini bisa bermanfaat buat kalian. Gue nggak bermaksud untuk jatuhin salah satu toko, tapi inilah unit-unit yang gue beli, dan ini pengalaman gue pada saat beli di keempat toko tersebut. Semoga bisa bermanfaat. Bye-bye.